Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. KPPU mengendus adanya indikasi permainan kartel dalam kenaikan harga komoditas minyak goreng. Untuk membahasnya, kita akan berbincang langsung dengan Komisioner KPPU, Pak Ukay Karyadi. Pak Ukay, selamat siang. Selamat siang. Ya, Pak Ukay, jadi KPPU menemukan pelanggaran apa dalam melambungnya harga minyak goreng ini? Ya, per Rabu kemarin ya, dalam rapat komisi, KPPU sudah menaikkan ke tingkat ranah hukum ya, jadi dilimpahkan dari Direktorat Ekonomi ke Direktorat Investigasi. Karena memang kami melakukan kajian ini kan dari tahun lalu ya terkait melonjaknya harga minyak goreng ini, dan kami menemukan sinyal-sinyal kartel itu ada, dan mencermati perkembangan pasar akhir-akhir ini sinyal itu semakin kuat. Tadi dikatakan bahwa misalnya stok minyak goreng itu ada, tetapi di pasar pada faktanya memang kurang ya, bahkan di beberapa pasar itu kosong, baik di retail modern maupun di pasar tradisional. Nah, pertanyaan sekarang, stok minyak goreng itu atau produksi minyak goreng itu ada di mana? Jadi kami akan menginvestigasi persoalan ini sehingga ada titik terangnya seperti itu. Ya, Pak Ukay, KPPU juga menyatakan adanya dugaan kartel dalam melambungnya harga minyak goreng. Bisa dijelaskan, Pak Ukay, ini kartelnya siapa yang melakukan dan bagaimana cara mereka melakukan ini? Ya, seperti diuraikan tadi ya, bahwa kartel ini kan bisa dilakukan apabila pasarnya cenderung oligopoli, pemainnya sedikit yang menguasai pasar yang begitu besar ya. Nah, produsen minyak goreng itu kan walaupun produsennya banyak, 70-an kan yang menguasai pasar kan cuma 4 ya, hampir setengahnya itu dikuasai oleh 4 perusahaan besar dari konsentrasi rasio dari 4 perusahaan tersebut. Nah, 4 perusahaan ini juga mereka terintegrasi dengan perkebunan sawitnya. Nah, perkebunan sawit ini kan mereka juga sangat luas. Nah, pertanyaannya kan mereka beralasan menaikkan minyak goreng karena adanya kenaikan harga CPO. Padahal kan pabrik minyak gorengnya dia itu disuplai oleh kebunnya sendiri ya. Memang di hulunya, di kebunnya itu ada dorongan untuk mengoptimalkan pasar ekspor karena harganya sedang tinggi. Tapi kan di sisi lain juga dia harus mensuplai pabriknya sendiri. Nah, tentunya karena di pabriknya sendiri oligopoli ya, dia menaikkan pakai standar internasional juga, yakin bahwa minyak gorengnya akan laris di pasaran karena minyak goreng kan merupakan kebutuhan pokok yang permintaannya inelastis. Jadi berapapun harga yang ditawarkan itu akan dibeli masyarakat. Nah, jadi pertanyaannya itu kok naiknya bersama-sama gitu ya. Harusnya kalau yang satu naik, yang satunya menahan, kan peluang dia untuk mengambil alih pasar yang diproduksi produsen yang menaikkan harga tersebut. Tapi pada faktanya kan naiknya secara bersama-sama, sehingga inilah yang kami tangkap sebagai sinyal-sinyal kartel bahwa meskipun memiliki sumber bahan baku sendiri-sendiri, pabrik minyak goreng secara kompak menaikkan harga minyak gorengnya, seperti itu. Pak Ukay, jadi bisa dikatakan kalau 4 produsen utama ini sepakat begitu menaikkan harga secara sepihak begitu ya? Sehingga kemudian patut diduga melakukan kartel? Ya, kalau naiknya sendiri yang lain tidak, kan berarti kan tidak ada sinyal-sinyal, berarti mereka kan keputusan masing-masing. Tapi ketika naiknya kompak, padahal mereka mendapat pasokan, masing-masing perusahaan tersebut mendapat pasokan bahan bakunya dari kebunnya sendiri kan, itu menjadi tanda tanya besar. Karena memang kan di harga pokok produksi di perkebunannya itu kan relatif tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Yang naik sih ya, tapi tidak setinggi harga jual di minyak goreng sekarang. Sekarang kan minyak goreng yang tadinya di level 11.000, 12.000 kan melonjak sampai ke 20.000 per liternya, dia di hampir 100% naiknya itu. Baik, Pak Ukay, jadi kalau untuk mau menurunkan harga minyak goreng yang mungkin sudah sampai Rp20.000 begitu ya, sampai di atasnya bahkan, ini caranya bagaimana nantinya? Ya, pemerintah kan sudah melakukan kebijakan ya, harga eceran tertinggi. Nah, itu tinggal problemnya harga tertinggi itu kan harus dibarengi juga suplai yang cukup, suplai yang melimpah. Nah, sekarang pabrik minyak goreng tinggal menggelontorkan aja minyak gorengnya ke pasar-pasar. Jangan terjadi kelangkaan di pasar, baik retail modern maupun pasar tradisional. Harganya sudah dipatok pemerintah, jadi jangan sampai juga harga yang untuk premium tadi 14.000, misalnya yang curah 11.500, itu harus dipatuhi. Berarti pemerintah sudah menghitung bahwa itu
adalah di level itu pun pabrik minyak goreng sendiri sudah untung sebenarnya, karena harga CPO di level lokal kan sebenarnya harusnya tidak terlalu pengaruh pasar ekspor ya, apalagi kan pemerintah cuma mematok 20%-nya aja, artinya 20% itu lebih dari cukup dipasok oleh kebunnya sendiri sebenarnya. Baik, Tidak Pak Ukay, harus tapi yang dikaitkan jadi dengan korban harga penjualnya nih katanya ekspor. Pak Ukay. Karena mereka membeli dari distributor sudah terlanjur mahal, lalu kemudian pemerintah menetapkan harga di bawah harga mereka beli dari distributor. Nah ini bagaimana kemudian solusinya? Ya betul, karena kan kebijakan sebelumnya yang sebelumnya dianulir itu ya seminggu yang lalu, 2 minggu lalu itu kan 14.000 disubsidi pemerintah, tapi diberlakukan di retail modern dulu. Nah artinya pada waktu itu pembeli-pembeli di pasar tradisional akan berpindah ke retail modern, karena di pasar tradisional kan sekitar 20.000, di pasar modernnya di level 14.000 tentunya akan berpindah. Nah kebijakan itu kan dianulir diganti dengan kebijakan HET. Nah problemnya kan stok di pasar dalam artian di kios-kios pasar tradisional tuh ada. Kalau di retail modern itu memang sudah tidak ada ya, karena 14.000 selalu diborong. Nah ini bagaimana nih yang di pasar ada tapi dijualnya harus di bawah harga beli dia, kira-kira begitu. Nah, tentunya ini harusnya ditarik kembali oleh si distributornya, oleh pabrik minyak gorengnya. Jadi si pabrik minyak goreng harus mengganti atau membayar harga sesuai dengan harga beli dari si pedagang itu, diganti dengan pasokan baru dengan harganya yang sesuai dengan ketetapan pemerintah. Baik, Pak Ukay Karyadi, Komisioner KPPU, terima kasih telah bergabung sama kami di Metro Siang. Selamat siang Pak Ukay.